A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladzina istafa wa ba'du. Ayuhal ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah Bisyarhil Muqaddimatil Ajurrumiyah karangan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita telah sampai pada pembahasan bina. Karena kita telah selesai pembahasan tentang i'rab, maka kita lanjutkan dari ucapan al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yuqabilul i'raba al-bina'u. Taib. Dan ya, menghadapi, maksudnya lawan dari i'rab adalah bina. Jadi lawan dari kata i'rab adalah bina dalam istilah nahwu. Dan kita telah bahas i'rab kemarin adalah perubahan kondisi akhir ya suatu kata yang disebabkan karena perbedaan amil yang masuk ke dalamnya. Itu pengertian i'rab. Maka sekarang kita akan bahas pengertian bina, karena bina ini adalah lawan dari i'rab. Beliau mengatakan wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil akhari, dan akan menjadi jelas salah satu dari keduanya ya dengan sejelas-jelasnya dikarenakan penjelasan yang lainnya. Maksudnya begini, kalau kita jelaskan makna i'rab, maka secara tidak langsung kita juga akan faham makna bina. Begitu pula kalau kita sudah faham apa itu bina, maka secara tidak langsung kita juga akan faham apa itu i'rab. Seperti itu. Nah, maka dari itu waqad tarakal muallifu bayanal bina'i ya, dan telah meninggalkan al-muallif ya penjelasan tentang bina. Jadi kalau kita lihat di kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, ternyata al-musannif di situ tidak menjelaskan apa itu bina. Kenapa? Ya karena tadi kalau kita sudah paham i'rab, sebetulnya kita sudah paham apa itu bina secara tidak langsung, karena memang bina adalah lawan dari kata i'rab. Taib. Wa nahnu nubayyinuhu laka 'ala tariqatil lati bayyana bihal i'raba. Dan kami akan menjelaskan tentang bina itu kepadamu ya dengan cara atau dengan metode yang kami gunakan dalam menjelaskan i'rab. Ya, jadi kalau teman-teman masih ingat tatkala kita mengkaji kitab At-Tuhfatus Saniyah ini ya, al-muallif sudah menjelaskan apa itu i'rab dengan beberapa metode, yakni beliau akan menjelaskan dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Maka beliau akan jelaskan di sini fanaqulu, maka kita katakan lil bina'i ma'nayani ya. Bagi i'rab bina itu ada dua makna ya, sama. Tatkala ketika kita membahas i'rab, beliau katakan lil i'rabi ma'nayani. I'rab itu ada dua makna, sama di sini. Makanya beliau katakan dengan metode yang sama dengan cara menjelaskan apa itu i'rab. Taib. Ahaduhuma lughawiyun wal akharu istilahiyun. Taib. Ya. Bina itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah makna secara bahasa, lughawi. Dan makna yang lain atau yang kedua adalah makna secara istilahi, ya, secara istilah nahwu. Fa amma ma'nahu fil lughati, maka adapun makna bina dari sisi bahasa atau secara bahasa, fahuwa ibaratun an wad'i syai'in ala syai'in. Maka pengertian bina secara bahasa adalah ya ungkapan terhadap meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Ya, kita taruh sesuatu di atas sesuatu yang lain, itu namanya bina. Ala jihatin yuradu bihas subutu wal luzumu. Ya, kita letakkan sesuatu ini di atas sesuatu yang lain dengan ya tujuan atau dengan peletakan yang dia sifatnya subut atau luzum, ya tetap. Ya, makanya bangunan dalam bahasa Arab itu ya bina. Karena bangunan itu kita letakkan ya sesuatu di atas sesuatu, dan tatkala kita membuat sebuah bangunan, bangunan itu tetap ya. Gak mungkin kita menginginkan bangunan yang dia itu
bergerak, ya nggak bisa seperti itu. Nanti roboh bangunannya kalau bangunannya bergerak. Maka itulah bina, ya, meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, ya dengan tujuan apa atau dengan jihah seperti apa, yakni subut, tetap, dengan sifat tetap, begitu. Kemudian itu secara bahasa ya. Kemudian wa amma maknahu fil istilahi, maka adapun ya makna bina secara istilah nahwu, fahuwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala tilalin. Ya. Maka yang dimaksud dengan bina secara istilah nahwu adalah tetapnya, ya, luzumu akhiril kalimah, tetapnya akhir suatu kata, halatan wahidatan, pada satu kondisi, li ghairi amilin wala tilalin, ya, tanpa memperhatikan amil ataupun illah penyakitnya. Ya, jadi kalau i'rab kemarin kan itu perubahan kondisi akhir suatu kata berdasarkan atau melihat mengacu kepada amil yang masuk padanya. Kalau bina adalah tetapnya akhir suatu kata, ya, dengan satu kondisi tanpa memperhatikan amil ataupun ilahnya. Seperti itu. Wadzalika, dan yang demikian itu kaluzumi kam waman as-sukuna, ya. Contoh dari bina adalah tetapnya huruf kam dan huruf man akan harokat sukun. Baik, kita lihat kata kam dan kata man, harokat akhir dari dua kata ini adalah sukun, ya. Kam ada sukun di atas mim, man ada sukun di atas nun. Nah, sukun ini, kedua sukun ini akan selalu tetap pada dua kata ini, meskipun ada amil apapun yang masuk ke dalam dua kata ini. Ya, makanya itu yang dinamakan bina, tetap dia tanpa memperhatikan amil yang masuk. Wa kaluzumi haula'i wa hadami wa amsil kasra, ya, sebagaimana pula tetapnya kata haula'i dan kata hadami dan kata amsi akan harokat kasrah. Ya, kita lihat haula'i, hadami, amsi, ini tiga kata ini harokat akhirnya pasti kasrah. Meskipun ada amil apapun yang masuk ke dalamnya, tetap akan menetapi kondisi kasrah. Wa kaluzumi munzu wa haitsu ad-dhamma, dan seperti tetapnya kata munzu dan kata haitsu akan harokat dhammah. Ya, munzu itu enggak akan berubah menjadi munzi ketika kemasukan huruf jar. Tidak. Atau menjadi munza, menjadi fathah, enggak. Pasti akan tetap dhammah meskipun ada amil apapun yang masuk. Baik. Kemudian wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah, dan seperti tetapnya kata aina dan kata kaifa akan harokat fathah. Ya, aina itu tetap akan selalu harokatnya fathah akhirnya, meskipun kemasukan amil apapun. Ya, kadang kan kita tanya min aina anta, begitu. Min aina ada huruf jar min, dan kita sudah belajar huruf jar min itu ya adalah amil jar. Tentu kata setelahnya akan majrur. Tapi bukan berarti kita merubah menjadi min aini, enggak, tetap min aina. Maka ini yang dimaksud bina adalah tetapnya kondisi akhir, ya, suatu kata akan sebuah, ya, suatu kondisi saja, satu kondisi saja tanpa memperhatikan amil yang masuk ke dalamnya. Seperti itu. Kemudian wa min hadzal idahi, dan dari penjelasan ini, ta'lamu anna alqabal bina'i arba'atun, maka kamu, ya, tahu bahwasanya lakob bina, ya, atau sebutan bagi bina itu ada 4, arba'atun. Yang pertama apa? As-sukunu wal kasru, ini yang kedua al-kasru wad dhammu wal fathu. Nah, ini alqab bina. Bina itu ada 4, sukun, kasrah, dhammah, fathah, itu bina. Ya, as-sukun wal kasru wad dhammu wal fathu. Beda dengan i'rab. Kalau i'rab itu ar-raf'u wan nasbu wa al-jarru wa al-jazmu, begitu. Nah, ini beda. Ya, beda memang. Kalau i'rab, ya, kalau yang mu'rab atau i'rab itu raf'un, nasbun, khafdun atau jarrun dan jazmun. Kalau bina sukun, kasrun, dhammun, fathun, begitu. Kemudian
Wa ba'da bayani kulli hadhil asya'i la ta'suru 'alaika ma'rifatul mu'rabi wal mabniyi. Dan setelah penjelasan semua hal ini, ya, la ta'suru, tidaklah susah 'alaika atasmu ma'rifatul mu'rabi wal mabniyi, untuk mengetahui tentang mu'rab dan mabni, ya. Kalau kita sudah pelajari masalah ini, penjelasan ini, maka tidaklah susah bagi kita untuk memahami masalah mu'rab dan masalah mabni. Fa innal mu'raba, maka sesungguhnya mu'rab adalah ma taghayyara halu akhirih lafdhan aw takdiran bisababil awamil. Ya, kalau yang mu'rab adalah apa yang berubah kondisi akhirnya baik secara lafadz ataupun secara takdir disebabkan amil-amil yang masuk padanya. Itu i'rab. Wal mabniya, ya, dan sesungguhnya yang dimaksud dengan mabni adalah ma lazima akhiruhu halatan wahidatan, yakni apa yang akhirnya itu melazimi atau menetapi satu kondisi li ghairi amilin wala tilalin, tanpa melihat amil ataupun ilal yang masuk kepadanya. Ini pembahasan tentang bina. Dan dengan penjelasan ini maka selesai pembahasan tentang i'rab wal bina. Maka pembahasan selanjutnya kita akan membahas bi'nillahi ta'ala, yakni tentang aksamul atau ma'rifatu alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Taib, barakallahu fikum jami'an. Taib, mungkin kita cukupkan dulu. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala khilaf dan kesalahan pasti dari diri kami pribadi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.